Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, saya Ega Suni selaku moderator dari kelompok 9 yang akan membahas tentang pengawasan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Ega Suni, saya sendiri, Leo Gunawan, dan Niken Ayu. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Niken Ayu. A. Definisi pengawasan dan peran pengawasan. Menurut Robert J. Morker, pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Sedangkan menurut George R. Terry, pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulan dari pendapat di atas yaitu pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan, tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Peran pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Dalam manajemen, pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Tipe-tipe pengawasan. Ada 3 tipe dasar pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut ya atau tidak. Scanning kontrol atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control, dikenal juga sebagai fast action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan secara kegiatan terjadi. C. Pengawasan produksi. Pengawasan produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas agar waktu penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi pengawasan produksi. Yang pertama yaitu rounding. Rounding adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan seperti apa urutan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan dari bahan sampai dengan barang tersebut selesai diproduksi. Yang kedua, scheduling. Yang mana scheduling ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam menentukan urutan dari kegiatan produksi yang dilewati. Dengan begitu dapat diberlakukan pengalokasian bahan baku, fasilitas, pendukung, maupun bahan-bahan pendukung lainnya serta kapan kegiatan tersebut bisa diselesaikan.
Yang ketiga yaitu dispatching, yang mana pemberian order atau perintah kepada karyawan atau pekerja agar mereka segera melaksanakan tugas atau aktivitas-aktivitas tertentu. Perintah tersebut sesuai dengan order set yang sebelumnya telah disusun. Yang terakhir yaitu follow up, yang mana follow up ini adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan mengenai berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas produksi. Nah, ada beberapa jenis pengawasan produksi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu order control atau pengawasan pesanan, yang mana sebuah pengawasan produksi yang dilaksanakan pada produk yang sedang dikerjakan. Dengan begitu, produk yang dikerjakan tersebut bisa sesuai dengan keinginan para pesanan, baik bentuk, jenis, serta kualitasnya. Yang kedua yaitu load control, yang mana pengawasan yang dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan mesin yang digunakan dalam mengerjakan produk dari berbagai beragam ukuran dan variasi, misalnya percetakan, penerbitan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, block control. Block control merupakan pengawasan yang dilakukan dalam mengelompokkan berbagai order atau pesanan dengan berdasarkan mode, ukuran, serta style yang kemudian akan digabungkan menjadi secara blok. Yang mana blok adalah jumlah produk yang dapat diproduksi oleh pabrik atau perusahaan selama periode tertentu. Yang terakhir yaitu flow control atau pengawasan arus. Jenis pengawasan produksi yang terakhir ini berfokus pada arus pengerjaan. Tujuannya yaitu agar proses pengerjaan tersebut lancar dan memberikan hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang selanjutnya, cara melakukan pengawasan produksi. Nah, ada dua cara untuk melakukan pengawasan produksi. Yang pertama, pengawasan langsung, yang mana pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan terhadap kegiatan produksi yang sedang berlangsung. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Sebuah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh bawahan. D. Pengawasan dari segi keuangan. Untuk menjamin akuntabilitas hasil dari kinerja pengelolaan keuangan negara, maka perlu proses pengawasan yang maksimal agar pelaksanaan anggaran berjalan sebagaimana yang direncanakan. Proses pengawasan ini menjamin agar para pengguna keuangan negara mengelola dan menggunakan anggaran secara akuntabel, transparan, patuh, dan taat serta tertib pada peraturan perundang-undangan serta memberikan kemanfaatan bagi rakyat. Selain itu, adanya pengawasan merupakan salah satu bentuk pengaman keuangan negara dari fraud risk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari negara yang ada pada akhirnya memberikan dampak kerugian negara. Berpijak pada argumen tersebut, maka perlu setidaknya untuk membahas konsep pengawasan. Fahrudin mengidentifikasi beberapa sudut pandang untuk menentukan jenis pengawasan. Pengawasan dari sudut pandang kelembagaan ada dua kategori untuk jenis ini, yaitu yang pertama internal control, yakni pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Bentuk kontrol ini dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administrasi atau built-in control. 2. Pengawasan dari segi kemanfaatan. Pengawasan dilakukan untuk menilai segi kemanfaatan. Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian bagi oknum dan sekaligus segi kemanfaatan. Adapun jenis kedua adalah pengawasan dari cara pengawasan. Untuk jenis ini juga memiliki dua kategori, yaitu A. Pengawasan represif yang dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan. B. Pengawasan preventif atau positif, pengawasan yang dilakukan dengan cara badan pemerintah atau lebih tinggi menghalangi terjadi kelalaian pemerintah yang lebih rendah. Sedangkan menurut Hartog, pengawasan dibedakan menjadi dua. Pertama, pengawasan unilateral, yakni pengawasan yang penyelesaian dilakukan secara sepihak oleh pengawas. Kedua, pengawasan refleksif, yaitu pengawasan yang penyelesaian dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawasan dan yang diawasi.
Hambatan-hambatan dalam pengawasan. Adapun hambatan dalam pengawasan yaitu yang pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terhadap kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. 2. Bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. 3. Penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. 4. Meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. 5. Jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialis dan tentunya memerlukan koordinasi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.